Selamat datang di Bulombongan Teknik. Di sini ada rice cooker atau Magicom ya, merek Yongma yang mati total. Nah, di sini kita mau tes dulu permasalahannya ada di mana. Nah, di sini menunjukkan tidak ada tanda-tanda kehidupannya, semuanya tidak ada reaksi sama sekali dari Magicom atau rice cooker Yongma ini. Tidak ada lampu indikator yang menyala, jadi ini mati total ya. Oke. Untuk mencari tahu, kita bongkar saja dulu. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe silakan di subscribe dan jangan lupa di share ke teman-teman di media sosial Anda agar teman-teman Anda bisa merasakan juga manfaat dari video ini. Barangkali teman-teman punya masalah yang sama di rumah seperti ini. Silakan dicoba sendiri sebelum dibawa ke tukang servis ya. Di sini kita akan coba cek kabel listriknya ya. Kabel listriknya kita tes dulu satu persatu, kita cek ya. Pada switchnya juga kita cek. Karena untuk Magicom atau rice cooker yang mati total itu faktornya banyak sekali ya. Jadi kita harus mengecek satu persatu ya. Mulai dari input awal ya, dari colokan listrik sampai switch, elemen dan komponen-komponen lainnya. Karena semuanya itu berpotensi untuk membuat Magicom Yongma ini mati total ya. Oke, karena channel ini konten utamanya untuk segala perbaikan perabotan atau peralatan rumah ya, yang saya fokuskan pada sebuah dinamo ya, dinamo apa saja yang menggunakan motor ya, alat-alat rumah yang menggunakan motor itu saya fokuskan ke situ. Namun isi dari channel ini beragam dan macam-macam sekali ya. Namun konten utamanya kita adalah untuk perbaikan peralatan-peralatan rumah dan pertukangan ya. Oke, di sini kita tes dulu. Untuk kabel-kabelnya, jalur-jalurnya kita tes semuanya. Satu persatu ya. Jadi kita harus pastikan dulu mulai dari awal ya, dari input awal ya, seperti colokan listrik ya, seperti ini kita harus pastikan tidak ada masalah ya. Jika ada kabel yang putus, tinggal diganti saja. Sekarang kita mau cek bagian switch ini, karena ini juga harus kita cek, karena ini bagian kedua sebelum kita masuk ke elemen ya. Kita pastikan dulu
eh, tahap demi tahap seperti itu ya. Jadi kita pastikan switchnya normal ya, tidak ada error seperti itu. Karena switch ini juga berpotensi rusak ya. Nah ini pada switch oke, tidak ada masalah, jadi switchnya masih normal-normal saja. Sekarang kita pastikan lagi yang bagian kabelnya dan sambungan-sambungan yang ke elemen. Kita pastikan dulu semuanya terhubung ya. Pada check up pertama pada bagian kabel ini normal ya, tapi akan kita pastikan lagi dan ini tetap normal ya. Jadi pada bagian kabel ini tidak ada masalah sama sekali. Juga pada bagian switch juga tidak bermasalah, semuanya baik-baik saja. Sekarang kita masuk pada bagian protektornya ya, keamanan ya. Di sini ada sebuah protektor ya, sebuah pusher atau semacam screen sebelum harus masuk ke elemen ya. Di sini akan kita cek apakah masih berfungsi atau rusak seperti itu ya. Nah, kita cek sebelum kita masuk ke bagian yang paling dalam. Kita cek yang bagian ini dulu. Jadi dipastikan yang ini ada arus ya. Untuk dari colokan listrik oke, dan dari fuse tidak ada ya. Jadi kemungkinan ini bagian screennya ada yang putus ya. Kita bongkar saja, kita cek lagi lebih mendalam. Ya, buat teman-teman yang subscribe terima kasih ya, saya ucapkan, dan mohon maaf sebelumnya karena channel ini pernah terhapus atau pernah hilang ya beberapa hari kemarin, sekitar 6 harian ya, baru bisa kembali. Dan masih baru saja beroperasi kembali ya channel ini dengan tampilan nama yang baru ya. Jadi baru tampilannya namanya sudah ada tambahan depannya
Itu nama julukan saya. Ini setelah melakukan pengecekan ternyata bagian ini pada fuse ya ada yang putus, jadi sudah bisa dipastikan ininya rusak ya, jadi kita harus menggantinya. Untuk memastikan kita cek dulu ya, kita fusenya kita biarkan, tidak kita ganti dulu. Ternyata belum ada tanda-tanda kehidupan. Oke, karena ini untuk memastikan, jadi kita coba jumper dulu sebelum kita mau menggantinya ya. Kita coba jumper pada fusenya, lalu kita tes lagi, kita lihat lampu indikatornya menyala apa tidak. Oke. Ternyata lampu indikator nyala setelah fusenya kita jumper ya, ya seperti itu. Jadi pada bagian fuse ini yang rusak ya, ini tombol-tombolnya semuanya berfungsi dengan baik. Jadi kita ganti saja ini fuse, kita belikan dulu. Kita potong ya. Dan sekedar informasi buat teman-teman, jika mengalami kerusakan di bagian ini, disarankan untuk membeli spek yang sama ya, jangan spek yang di bawahnya, harus spek yang sama ya, atau speknya yang lebih di atasnya lah. Nah seperti ini. Di sini ada beberapa informasi yang bisa kita baca, tapi kita harus pakai itu kaca pembesar untuk membaca, karena ini sangat kecil tulisannya, sama seperti sinar dioda itu. Oke, sekarang akan kita ganti. Di sini sudah saya sediakan penggantinya ya. Ini yang baru ya, ini yang lama. Kita buang saja yang lama. Sekarang kita akan pasang yang baru. Kita langsung solderkan saja. Sebelum menutupnya, pastikan kita solder dengan baik agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Untuk bagian ini harus kita beli yang sama ya. Misalnya 10 ampere ya, bagian pushnya kita belikan yang 10 ampere atau di atasnya. Jangan beli yang speknya di bawah dari yang lama ya, karena itu akan berbahaya dan akan cepat merusak itu push itu sendiri, dan bahkan bisa merusak pada elemen rice cooker atau magicom dari Yongma ini. Jadi usahakan speknya yang sama ya, karena di beberapa daerah mungkin ada yang kesulitan ya
untuk mendapatkan spek yang sama, ya setidaknya beli yang di atasnya, ya, spek yang di atasnya. Tapi jangan terlalu jauh berbeda ya, misalnya 10 ampere dikasih 13 atau 14 ampere, nanti itu juga bisa berbahaya juga pada elemennya. Karena meskipun ampernya terlalu tinggi, fusenya tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengamankan elemen, ya, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman tidak menemukan spek yang sama di daerah teman-teman bisa beli lewat toko online, ya. Cari di daerah yang terdekat dengan teman-teman biar ongkirnya tidak terlalu berat seperti itu, ya. Usahakan disolder dengan rapi dan benar dan kuat, ya. Untuk kasus Magicom, penanak nasi, Yongma ataupun merek lainnya, di sini menurut pengalaman saya yang paling rawan itu pada bagian kabel dan pada bagian switch, ya, switch. Ada juga beberapa kasus yang elemennya mati, ya, elemen utamanya untuk menanak nasi itu mati. Ada beberapa kasus, cuma itu jarang kalau sistem protektornya seperti ini masih belum di jumper, ya. Biasanya yang kalah duluan itu pada bagian keamanan, ya, pada bagian screen, ya, karena ini tugasnya untuk mengamankan pada elemen sebuah rice cooker atau Magicom penanak nasi merek Yongma ataupun merek yang lainnya, seperti itu. Setelah kita selesai solder, baru kita tutup kembali. Usahakan ditutup dengan rapi, ya, karena ini urusan setrum arus, ya, dan di sekitarnya itu adalah benda metal, ya, atau besi, stainless dan sebagainya, yang kalau tidak rapi bungkusnya, ada kabel yang luka sedikit nyentuh, otomatis rice cooker atau Magicom-nya akan nyetrum, ya, alias short body, dan itu akan sangat berbahaya sekali apabila digunakan, karena biasanya ini yang menggunakan perempuan, jadi akan sangat berbahaya sekali kalau bagian-bagian yang rawan seperti ini kita tidak menjaganya dengan baik, seperti itu. Oke, setelah dibungkus dengan rapi, kita pasang kembali ke tempat semula, ya. Oke, buat teman-teman yang
mungkin punya masalah yang sama, silakan dicoba di rumah masing-masing. Yang mungkin bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah ya, tanpa harus membawanya ke tempat atau tukang servis ya. Kalau masih belum bisa dilakukan sendiri, baru teman-teman bawa ke bengkel seperti itu. Ya, buat teman-teman sekalian, dukung terus channel ini biar channel ini terus berkembang, dan semangat untuk membuat video-video menarik dan bermanfaat lainnya. Karena dukungan teman-teman sekalian itu sangat banyak membantu ya, dan sangat berharga sekali. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang subscribe, yang tidak subscribe ya silahkan di subscribe dulu. Dan buat yang share ke media sosial, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman yang sempat berbagi ke teman yang lainnya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman dapat rezeki yang banyak dan berlimpah, seperti itu. Jadi kita saling support ya. Di sini dalam video ini saya akan berbagi semampu saya ya. Apa yang saya tahu akan saya bagikan. Semoga saja bermanfaat buat teman-temannya. Mungkin yang membutuhkan atau yang punya profesi yang sama dengan saya, bisa juga berbagi hal-hal yang bermanfaat ya. Ada baut yang tertinggal. Jika ada baut yang tertinggal, sebaiknya kita buang ya, jangan sampai ditaruh di dalam, karena itu bisa juga membuat konsleting pada kabel-kabel, karena jalur-jalur yang ada pada elemen itu tidak ada bungkusnya ya, hanya baut saja. Nah, jika ada barang seperti baut itu kan besi ya, berkeliaran, sementara di dalam itu pada sambungan-sambungannya itu ada baut ya, jadi berbahaya sekali. Oke, kita akan mencobanya sekarang karena sudah selesai ya. Oke, normal indikatornya lah. Kita coba untuk bagian penanak nasinya. Oke. Nah, ini sudah menyala ya untuk pemanasnya. Untuk menanasnya sih yang merah ya, bagian atas itu. Jadi masalahnya sudah selesai. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.